Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pagi itu, langit Yogyakarta masih diselimuti kabut tipis. Burung-burung bersahutan di antara pepohonan rindang. Di sebuah gang kecil di wilayah utara kota, berdiri rumah tua bercat putih kusam, tampak seperti tak ada yang istimewa. Namun hari itu, dua mobil dinas berplat merah berhenti pelan di depan rumah tersebut. Pak Suroyo, lelaki tua berusia lebih dari 70 tahun, sedang menyeduh teh di dapur kecil. Tangannya gemetar ringan saat menuang air panas, tapi sorot matanya masih setajam dulu saat mengajar di kampus. Hidupnya kini tenang, jauh dari hiruk-pikuk politik atau urusan negara. Namun ketenangan itu seketika pecah ketika terdengar suara ketukan pintu. Perlahan, ia berjalan ke depan rumah. Dua pria berdiri di ambang pintu. Yang satu berpakaian rapi, mengenakan pin emas di dadanya. Satu lagi tampak seperti ajudan. "Assalamualaikum, Pak Suroyo," ujar pria pertama sopan. "Waalaikumsalam. Anda siapa ya?" "Saya KDM, Gubernur Jawa Barat. Maaf mengganggu. Kami datang bukan untuk menuduh. Tapi ada sesuatu yang penting sekali." Pak Suroyo terdiam sejenak. Nama yang disebut pria itu mengalir begitu saja, seperti sudah lama dikenal, namun terasa asing disebut dari mulut pejabat. KDM mengeluarkan map coklat dari tasnya. "Ini tentang Mulyono, mantan mahasiswa Bapak. Kami perlu penjelasan. Kami mohon, ikutlah bersama kami ke Jakarta. Ini sangat penting." Suroyo menatap map itu tanpa menjamahnya. Ia tahu, pagi ini bukan pagi biasa. Ini awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin akan mengguncang banyak nama. Tanpa berkata banyak, ia melirik kembali ke dalam rumahnya, mengambil jas lamanya dari gantungan, dan berkata pelan, "Baik. Saya ikut." Mobil pun melaju pelan meninggalkan gang sempit itu, membawa seorang guru tua ke tempat yang tak pernah ia bayangkan akan ia datangi lagi, markas besar para penyidik. Langit mulai menggelap saat mobil dinas itu melaju keluar dari kota Yogyakarta. Jalanan sunyi, hanya suara mesin dan percakapan ringan di dalam mobil yang terdengar. Pak Suroyo duduk di kursi belakang, bersisian dengan Gubernur KDM. Meski usianya telah lanjut, matanya masih awas memperhatikan tiap lekuk jalan yang mereka lalui. "Kenapa saya?" tanya Pak Suroyo akhirnya, memecah keheningan. KDM menatap lurus ke depan. "Karena Bapak satu-satunya yang bisa menjelaskan semua ini." Pak Suroyo menghela napas. "Mulyono, dia memang mahasiswa saya. Tapi itu sudah lama sekali. Sekarang tiba-tiba kalian datang, membawaku ke Bareskrim. Ini soal apa, sebenarnya?" KDM menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Ada laporan. Ijazah Mulyono dianggap palsu. Banyak pihak meragukan keasliannya. Kalau itu terbukti benar, bukan hanya Mulyono yang jatuh, tapi semua yang pernah terkait dengannya akan ikut terseret, termasuk universitas tempat Bapak pernah mengajar." Pak Suroyo menatap jendela. Kenangan lama mulai berputar di benaknya. Mulyono, mahasiswa cerdas yang aktif dan penuh ambisi, memang bukan murid biasa. Ia ikut program Pascasarjana eksperimental yang hanya berlangsung 2 tahun sebelum dibubarkan. Program itu tidak banyak diketahui orang, bahkan oleh rektorat yang menjabat sekarang. "Program itu sah," gumam Pak Suroyo, setengah kepada dirinya sendiri. "Ada SK rektor, kurikulum lengkap, bahkan saya yang menyusun beberapa mata kuliahnya. Tapi karena waktu itu transisi kepemimpinan, data program itu belum masuk ke sistem digital universitas. Dan itu masalahnya, Pak," kata ajudan KDM yang duduk di depan. "Tanpa data digital, semua dokumen dianggap tidak ada." "Lucu juga," ujar Pak Suroyo lirih. "Kebenaran hanya diakui kalau bisa dicari di internet." Perjalanan memakan waktu hampir 9 jam. Mereka berhenti sejenak di rest area untuk sholat dan makan malam, lalu melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Selama perjalanan, Suroyo membuka map kecil yang ia bawa, berisi salinan dokumen lama yang masih ia simpan dengan rapi.
jadwal kuliah, tanda tangan dosen pengampu, daftar peserta program, hingga foto kelulusan. Aku simpan ini bukan karena aku tahu akan ada hari seperti ini, bisik Pak Suroyo. Tapi karena aku tahu, zaman kadang mudah melupakan. Dan kalau semua orang lupa, siapa yang akan menyuarakan kebenaran? Saat mobil memasuki gerbang markas besar Bareskrim Polri, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Jakarta masih terjaga. Lampu-lampu kantor menyala, menandakan aktivitas belum berhenti. Mobil berhenti tepat di depan lobi utama. Seorang petugas kepolisian menghampiri, lalu membuka pintu. Selamat malam, Pak Suroyo. Silakan masuk. Kami sudah menunggu. Pak Suroyo turun pelan dari mobil. Matanya memandang tinggi gedung yang menjulang. Langkahnya mantap, meski usia tak lagi muda. Di dadanya, ada beban. Tapi di hatinya, ada keyakinan. Ia tahu, malam ini ia bukan sekadar saksi. Ia adalah pemegang kunci kebenaran yang tertimbun waktu. Cahaya lampu putih menyinari ruang kecil bermeja logam. Di dalamnya, 3 penyidik duduk menghadap Pak Suroyo yang tenang di seberang meja. Ruangan itu sepi, hanya terdengar suara detik jam dinding yang bergulir pelan. Tidak ada tekanan suara, tidak ada bentakan. Tapi atmosfernya cukup membuat siapapun merasa dicekam. Seorang penyidik memulai, suaranya tenang namun tajam. Pak Suroyo, kami mohon Anda jujur dan terbuka. Kami di sini bukan untuk menyudutkan, tapi mencari kejelasan. Pak Suroyo mengangguk. Silakan. Saya akan jawab sebisanya. Penyidik itu mengeluarkan dokumen dari map berlogo Polri. Ia membuka lembar salinan ijazah milik Mulyono. Bapak kenal dokumen ini? Suroyo memandang lekat. Ia menarik napas pelan. Ya, saya kenal. Itu ijazah Mulyono, mahasiswa pascasarjana saya. Bapak bisa pastikan ini asli? Pak Suroyo tak langsung menjawab. Ia membuka map kecil yang ia bawa dari rumah. Ditariknya beberapa lembar dokumen usang. Ini, katanya sambil menyerahkan satu lembar, adalah SK Rektor tahun itu tentang pembukaan program pascasarjana intensif. Mulyono terdaftar sebagai peserta angkatan pertama. Ini tanda tangan saya di daftar hadir mata kuliah metodologi riset. Dan ini, surat keputusan yudisium. Tertulis jelas, nama lengkap, nilai akhir, dan tanggal kelulusan. Penyidik lain, yang lebih muda, tampak terkejut. Kami tidak menemukan data ini di arsip universitas. Bahkan sistem digital kampus tidak mengenal program ini. Karena waktu itu belum ada sistem digital, jawab Suroyo datar. Semuanya masih manual. Arsip-arsipnya tidak dipindahkan ke sistem karena program ini dihentikan sebelum sempat berkembang. Banyak yang menganggapnya eksperimental dan tak efektif. Tapi kami yang menjalankan, tahu pasti bahwa ini resmi. KDM yang juga hadir sebagai penjamin, hanya diam memperhatikan. Namun raut wajahnya mulai berubah. Ia tahu, pernyataan ini mengubah segalanya. Penyidik ketiga, seorang perempuan, membuka lembar lain. Apakah Bapak tahu bahwa dokumen seperti ini bisa dipalsukan dengan mudah hari ini? Pak Suroyo menatapnya, lalu tersenyum tipis. Mungkin, tapi tidak bisa memalsukan kenangan. Ia menunjuk satu dokumen, foto kelulusan dengan toga dan nama mahasiswa. Lihat ini, itu saya, berdiri di belakang Mulyono. Tahun itu, saya masih kuat berdiri di acara wisuda. Latar belakangnya adalah aula lama yang sekarang sudah dibongkar. Siapa yang bisa memalsukan latar itu? Lengkap dengan semua wajah yang ada di sana. Penyidik itu memandangi foto tersebut. Ada keheningan panjang di ruangan itu. Akhirnya, salah satu dari mereka berkata, kami akan cocokkan dokumen ini dengan arsip manual kampus dan mewawancarai 2 dosen lain yang Bapak sebut dalam pengampu mata kuliah. Tapi sejauh ini, penjelasan Bapak masuk akal. Pak Suroyo hanya mengangguk. Wajahnya tetap tenang. Namun dalam hatinya ada kelegaan kecil yang tumbuh perlahan. Beberapa jam berlalu. Pak Suroyo duduk sendiri di ruang tunggu. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang mulai dingin. Dari balik kaca, ia bisa melihat KDM sedang berbicara serius dengan seorang perwira polisi. Tidak ada kata yang terdengar,
Tapi dari gerak tubuh dan ekspresi wajah, jelas percakapan itu bukan percakapan biasa. Pintu ruang interogasi terbuka. Seorang penyidik muda menghampiri. Pak Suroyo, kami butuh bantuan Bapak sekali lagi. Kami mencoba menghubungi dua dosen lain yang Bapak sebut tadi, Bu Yuli dan Pak Hermawan. Sayangnya, satu sudah wafat tahun lalu, yang satu lagi tidak bisa dihubungi karena tinggal di luar negeri. Pak Suroyo mengangguk pelan. Kalau begitu, biarkan saya tunjukkan sesuatu yang bisa bantu lebih banyak. Ia membuka mapnya kembali dan menarik satu dokumen kecil, selembar kertas karbon berwarna kebiruan yang sudah rapuh. Ini daftar nilai akhir program Pascasarjana waktu itu. Ditulis tangan oleh bagian akademik, dan ditandatangani oleh 3 dosen pengampu, termasuk saya. Nilai Mulyono ada di sini, lengkap. Penyidik itu menatap lekat kertas tersebut. Di pojoknya, ada stempel universitas yang sudah mulai pudar. Namun angka dan nama masih terbaca dengan jelas. Tak lama, datang seorang petugas membawa berkas lain dari arsip manual kampus. Beberapa berkas tampak rusak, namun satu folder membuat mata Pak Suroyo berbinar. Ia mengenal folder itu. Ini folder kelas kami, seru Pak Suroyo. Di dalamnya, ada presensi, surat tugas, dan surat keputusan pelaksanaan mata kuliah. Semua saling terkait dan menguatkan. Meskipun arsip itu sudah hampir terlupakan, tetapi tak benar-benar hilang. KDM yang sejak tadi hanya mengamati, akhirnya angkat bicara. Jadi, Mulyono memang mengikuti program resmi. Ijazahnya bukan palsu, hanya programnya tidak dikenal banyak orang karena tidak dilanjutkan. Pak Suroyo menoleh. Tepat sekali. Sayangnya, zaman lebih percaya arsip digital daripada arsip manusia. Salah satu penyidik menambahkan, dan karena ini sudah menyangkut isu publik, kami akan buat pernyataan resmi setelah semua dokumen disalin dan disahkan. Tapi sejauh ini, tidak ada indikasi pemalsuan. Ada keheningan yang menyelimuti ruangan itu. Namun kini, bukan lagi keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan yang menandai bahwa kebenaran mulai menampakkan dirinya. Pak Suroyo memandang keluar jendela. Matahari pagi mulai muncul dari balik gedung tinggi Jakarta. Udara kota masih terasa padat, namun hatinya mulai terasa lapang. Ia membisikkan satu kalimat, lirih namun jelas. Segala puji bagi Allah yang menjaga kebenaran meski hampir dilupakan manusia. Sore itu, suasana di ruang media Bareskrim mulai ramai. Beberapa awak media telah mencium kabar adanya pemanggilan terhadap seorang akademisi tua terkait dugaan ijazah palsu. Desas-desus tentang mantan pejabat tinggi yang disorot karena dokumen pendidikannya membuat suasana makin tegang. Di satu sisi ruangan, Pak Suroyo duduk bersama KDM dan 2 penyidik. Wajahnya lelah, tapi pandangannya tetap tenang. Ia tahu, hari ini bukan lagi sekadar tentang dokumen. Ini soal harga diri, soal nama baik. Bukan hanya nama Mulyono, tapi juga nama-nama dosen, lembaga, dan sejarah yang pernah mereka perjuangkan. KDM, Gubernur Jawa Barat yang juga dikenal bersih dan tegas, menatap Pak Suroyo dengan pandangan menghormati. Saya tahu Bapak tidak seharusnya dibawa sejauh ini untuk membuktikan kebenaran yang seharusnya bisa diakses dengan mudah. Tapi saya bersyukur Bapak tidak menyerah. Pak Suroyo hanya tersenyum tipis. Kebenaran itu tidak butuh pembela, hanya butuh yang mau berdiri bersamanya. Beberapa saat kemudian, penyidik utama masuk ruangan membawa selembar kertas bertanda resmi. Pak Suroyo, kami sudah menelaah semua dokumen. Hasil pemeriksaan sementara menyimpulkan bahwa ijazah atas nama Mulyono adalah asli dan sah. Program yang diikutinya terdaftar resmi, walau kini tak banyak dikenal. KDM mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Berarti semua tuduhan palsu itu bisa diklarifikasi. Namun penyidik itu menambahkan, kami tetap akan melanjutkan pemeriksaan terhadap oknum yang menyebarkan isu ini. Ada indikasi bahwa tuduhan ini disengaja untuk menjatuhkan reputasi Mulyono. Dan sayangnya juga menyeret nama Bapak. Pak Suroyo menghela napas. Itulah bahayanya fitnah. Ia dilempar ke satu orang, tapi bisa melukai banyak. KDM pun berdiri. Ia menghampiri Pak Suroyo dan menyalami tangan tuanya dengan hormat. Izinkan saya yang menjelaskan ke media nanti. Biar publik tahu siapa Bapak,
dan apa yang sebenarnya terjadi. Sore itu, saat langit Jakarta mulai berwarna jingga, nama Pak Suroyo disebut dalam konferensi pers. Tapi bukan sebagai saksi tersangka, bukan pula sebagai bagian dari masalah. Namanya disebut sebagai saksi kebenaran. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, senyum tipis mengembang di wajah dosen tua itu. Bukan karena ia menang, tapi karena ia tahu, kebenaran masih punya tempat, meski harus berjalan jauh mencarinya. Hari mulai berganti malam. Setelah konferensi pers usai dan perhatian media mulai mereda, suasana di markas Bareskrim perlahan kembali normal. Pak Suroyo ditemani seorang staf kepolisian di ruang istirahat, menanti berkas berita acara resmi yang perlu ia tanda tangani sebelum diperbolehkan kembali ke Yogyakarta. Di luar dugaan, malam itu tak berakhir begitu saja. Ponsel lawas milik Pak Suroyo yang sejak pagi disimpan dalam saku jas, tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu menjawab, tapi entah kenapa, jempolnya bergerak menekan tombol hijau. Assalamualaikum, sapa suara di seberang sana, terdengar berat namun penuh emosi. Waalaikumsalam. Ini siapa? Pak, ini saya, Mulyono. Pak Suroyo terdiam sejenak. Nama itu menghentak seperti gelombang kenangan yang menubruk ingatannya. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, lanjut suara itu. Saya dengar semua yang Bapak lakukan. Saya lihat di berita. Bapak ke Jakarta, bawa dokumen lama itu, bahkan diinterogasi demi saya, demi membela sesuatu yang seharusnya saya jaga sendiri. Pak Suroyo tersenyum kecil, meski tak terlihat oleh si penelepon. Kalau bukan saya, siapa lagi yang akan bicara? Semua sudah lupa, Mul. Tapi saya tidak. Tapi saya malu, Pak. Saya seharusnya berdiri sendiri. Saya biarkan Bapak diseret dalam urusan ini, dan saya bahkan tak sempat menghubungi. Malu itu baik, jawab Suroyo tenang. Tapi jangan biarkan rasa malu mengubur keberanian. Hari ini, Allah tunjukkan siapa yang jujur dan siapa yang punya niat buruk. Suara di seberang telepon terdengar tercekat. Saya janji, Pak. Saya akan klarifikasi semuanya. Saya akan tegakkan kembali nama program itu. Bapak dan para dosen lainnya layak dikenang karena mendidik kami. Bukan nama kami yang penting, Mul, ucap Suroyo pelan. Yang penting, ilmu itu jangan sampai dinodai dengan kebohongan. Karena kalau ilmu rusak, negeri ini akan berjalan tanpa cahaya. Hening sejenak di antara keduanya. Kemudian Mulyono berkata, bolehkah saya temui Bapak nanti, di Jogja? Tentu, jawab Suroyo. Tapi bukan untuk bicara soal ijazah. Kita bicara tentang apa yang akan kamu wariskan sebagai pemimpin. Telepon ditutup. Suasana kembali hening. Tapi kali ini, keheningan itu mengandung harapan. Di luar jendela, lampu-lampu kota menyala terang. Jakarta tetap terjaga. Tapi bagi seorang guru tua, malam ini adalah penutup dari babak panjang perjuangan. Perjuangan menjaga kehormatan satu lembar ijazah, dan lebih dari itu, menjaga makna pendidikan yang sesungguhnya. 2 hari kemudian, pagi menyapa Yogyakarta dengan keheningan yang khas. Kabut tipis menyelimuti gang sempit di pinggiran kota. Burung-burung berkicau dari dahan pohon jambu di pekarangan kecil itu. Di beranda rumah kayu sederhana, Pak Suroyo duduk dengan secangkir teh hangat dan lembar koran yang belum sempat ia buka. Pintu pagar diketuk perlahan. Ia menoleh. Di sana berdiri Mulyono. Tubuhnya tegap, setelan jas rapi, namun wajahnya tampak berbeda. Tidak seperti pejabat yang biasa tampil percaya diri di hadapan kamera, kali ini wajah itu tampak menunduk, membawa beban. Pak Suroyo bangkit. Masuklah, Mul. Rumah ini tak berubah sejak terakhir kau ke sini, kan? Mulyono melangkah pelan ke dalam halaman. Ia menatap sekeliling, menyentuh kusen jendela yang mulai lapuk dimakan usia. Masih sama, Pak. Bahkan aroma kayunya masih seperti dulu. Di ruang tamu, mereka duduk berhadapan. Sunyi sejenak, sebelum Mulyono berkata, saya ingin mengucapkan terima kasih. Tapi saya juga datang untuk meminta maaf. Karena saya lupa. Lupa bahwa di balik keberhasilan saya hari ini, ada tangan-tangan guru seperti Bapak yang membentuk saya dulu. Pak Suroyo menatapnya lekat.
Apa yang kamu hadapi kemarin, itu peringatan bahwa jabatan bisa datang dan pergi. Tapi kejujuran itu yang akan dibawa sampai mati. Mulyono mengangguk. Matanya berkaca. Saya akan buktikan, Pak. Bukan hanya soal ijazah, tapi bahwa saya takkan membiarkan ilmu yang saya terima berubah jadi alat tipu daya. Saya akan bersihkan nama Bapak dan nama program itu. Saya akan angkat kembali arsip lama ke permukaan. Biar sejarah tahu bahwa yang ditanam dengan jujur akan tumbuh dengan kokoh. Pak Suroyo tersenyum. Ia tahu perjuangannya tak sia-sia. Bagus, ucapnya pelan. Kalau begitu, kamu sudah jadi murid sejati. Angin berhembus dari jendela, meniup lembut lembar koran yang kini terbuka. Di salah satu sudutnya, ada artikel kecil, Bareskrim, dugaan ijazah palsu Mulyono tidak terbukti, dokumen asli dan sah. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorotan kamera. Tapi di rumah kecil itu, dua generasi saling menguatkan. Seorang guru yang menjaga ilmunya, dan seorang murid yang akhirnya kembali ke akar. Di luar, langit Jogja makin cerah. Dan dunia, meski tak semuanya berubah, telah disinari sepotong kebenaran yang nyaris terkubur oleh waktu.